Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir dalam pemaparan rencana tindak lanjut Obon Ganesha. Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan beberapa rencana tindak lanjut. Di sini adalah suatu pembelajaran proyek yang bisa dilakukan di sekolah yang termasuk dalam pembelajaran kokurikuler. Yang pertama, judul dari program ini adalah Obon Ganesha. Kenapa kok dinamakan Ganesha? Ganesha itu suatu akronim dari Ibu DLT bahwa dan teman-teman juga Ganesha itu Galeng Jawa Negeri 1. Terus kemudian dari rencana tindak lanjut ini latar belakangnya adalah dalam proses pendidikan, pembelajaran itu tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tapi juga ada di luar ruangan. Terus kemudian Obon ini menyajikan suatu pembelajaran di luar ruangan yang bisa meningkatkan kemampuan anak-anak yang sudah dilakukan saat pembelajaran intrakurikuler. Jadi intrakurikuler itu kan pembelajaran di dalam kelas, kemudian dikuatkan lagi sama kegiatan kokurikuler. Kalau ini saya kebetulan pilihnya Obon. Terus kemudian bagi siswa kelas 6 SD di Bangjo 1, masa transisi menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi memerlukan dukungan yang dapat membantu mereka membangun kepercayaan diri, kemandirian, dan keterampilan problem solving. Terus Obon dirancang untuk memenuhi kebutuhan ini melalui berbagai permainan dan tantangan yang mengasah kemampuan berpikir kreatif, komunikasi, dan bekerjasama dalam tim. Terus selain itu, kegiatan Obon juga memberikan waktu untuk melepaskan penat dari rutinitas akademik. Mereka kan di dalam kelas, terus ini menyajikan kegiatan di luar kelas. Dan ini tidak harus di lingkungan sekolah, bisa keluar lingkungan sekolah. Terus mempererat hubungan antar siswa dan menciptakan kenangan dalam hidup mereka dengan suasana alam, terbuka, dan juga lebih menghargai lingkungan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Melalui kegiatan ini diharapkan siswa kelas 6 SDN Bangjo 1 dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menghadapi tantangan di jenjang pendidikan selanjutnya, sekaligus menjadi pribadi yang lebih tangguh, mandiri, peduli terhadap sesama. Kemudian Bapak Ibu, untuk tujuan dari program ini ada beberapa, ada 4. Yang pertama tujuannya adalah tujuan pembelajaran dan pengembangan diri. Untuk tujuan pembelajaran dan pengembangan diri ini terdiri dari dapat meningkatkan kerjasama tim, terus melatih kepemimpinan, dan mengasah kemampuan problem solving. Terus yang kedua adalah tujuan sosial emosional. Yang pertama, sosial emosionalnya adalah mempererat hubungan antar teman, terus kemudian mengembangkan empati, mengurangi stres. Terus tujuan yang ketiga adalah tujuan fisik dan psikologis. Itu dapat meningkatkan ketahanan fisik, terus meningkatkan keseimbangan emosi, dan membangun kemandirian. Terus tujuan yang keempat adalah untuk tujuan rekreasi dan edukasi, yaitu dapat menyegarkan pikiran, terus belajar di alam terbuka, dan menciptakan kenangan positif bagi mereka. Yang keempat, capaian, langkah-langkah, dan hal yang diharapkan. Untuk capaian dalam program ini adalah peningkatan kerjasama tim bagi anak-anak kelas 6, terus peningkatan kemampuan dalam memecahkan masalah, terus peningkatan kemampuan dalam kepemimpinan. Terus langkah-langkah yang akan dilakukan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan adalah yang pertama melakukan penelitian, yaitu mengidentifikasi apakah memang benar ke program ini memang dibutuhkan oleh anak-anak. Jadi kita bisa menggunakan angket atau wawancara dan sebagainya. Kemudian perencanaan, yaitu merencanakan kegiatan berdasarkan hasil angket tersebut, membahas mulai dari apa kebutuhannya, terus bagaimana nanti jalannya kegiatan dan lain-lain. Kemudian implementasi, yaitu prakteknya hari-harinya saat
melakukan program ini. Kemudian refleksi, yaitu penilaian hasil akhir untuk kemajuan peserta didik. Terus hasil yang diharapkan adalah siswa mampu mencapai tujuan yang diharapkan dari kegiatan outbound ini, tujuan yang ada 4 poin tadi. Kemudian berikutnya adalah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Untuk struktur programnya adalah kegiatan kokurikuler dalam bentuk outbound. Waktunya sekitar bulan Desember. Untuk sasarannya siswa kelas 6. Kemudian mitra dalam komunitas belajar. Dalam hal ini kita punya aset manusia di sekolah kita, mulai dari kepala sekolah, guru mata pelajaran, guru kelas, pembimbing mulai keagamaan dan dinia, terus semuanya berkolaborasi untuk terlaksananya program outbound Ganesha ini. Yang keenam adalah pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kapasitas yang dimiliki sekolah berdasarkan aset based thinking. Yang pertama yang kita miliki di sekolah ini. Jadi yang pertama kita punya aset manusia. Tadi ada kepala sekolah, guru mata pelajaran, guru kelas, pembimbing mulai keagamaan dan dinia. Terus ada lagi staf dan penjaga sekolah juga masuk. Kemudian ada aset sosial. Aset sosial yaitu kita punya komunitas belajar sekolah. Terus kemudian aset politik, ada kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan, di mana setiap program kita bisa konsultasikan dengan kepala sekolah untuk keberlanjutan program tersebut, apakah bisa dilanjutkan, apa perlu direvisi atau ditunda dulu. Berikutnya tentang rencana evaluasi. Jadi rencana evaluasi untuk kegiatan ini akan dilaksanakan setelah kegiatan selesai dilaksanakan melalui teknik angket terbuka. Angket terbuka nanti dibagikan kepada anak-anak dan juga para guru, kepala sekolah dan warga yang ada di lingkungan sekolah kita untuk mendapatkan data tersebut. Nah, di sini yang terakhir ada kemungkinan tantangan. Menurut saya yang ada tantangan yang mungkin muncul adalah tantangan untuk outbound Ganesha ini, yaitu tantangan finansial dan waktu untuk pelaksanaan kegiatan. Jadi yang perlu lagi adalah nanti untuk masalah keuangannya, karena kita memang untuk kegiatan memang butuh biaya. Jadi perlu dibahas lagi untuk tantangan finansialnya seperti apa, terus waktu pelaksanaannya agar tidak mengganggu proses pembelajaran intrakurikuler. Terima kasih. Demikian pemaparan tentang program outbound Ganesha sebagai kegiatan kokurikuler yang akan dilaksanakan di sekolah kita. Mungkin sesi berikutnya tentang pertanyaan, saran dan masukan. Monggo, Bapak Ibu. Oke, terima kasih, sampun. Monggo, Bu. Ya, perkenalkan nama saya Putra Agustin. Begini Bapak, saya bertanya tentang teknis outbound-nya itu apakah permainan ataukah nanti ada kelompok atau dimainkan individu atau seperti apa Bapak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, mungkin bisa langsung saya jawab saja. Untuk teknik permainan outbound ini kita usahakan adalah permainan secara berkelompok, karena selain kita membangun kepercayaan diri, kepemimpinan, dan juga ada kerjasama. Jadi kalau kita secara berkelompok, otomatis mereka akan bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan tantangan yang ada dalam kegiatan outbound itu. Terus perlu diketahui kegiatan outbound ini kan dilakukan di area terbuka atau di luar kelas. Jadi mungkin bisa selain itu bisa merefresh pikiran mereka. Sama? Ada lagi? Bapak Ibu? Terima kasih sebelumnya, kemudian saya grafik di kelas 2. Yeah. Yang saya tanyakan adalah, Pak, gimana yang lebih baik antara outbound dan inbound? Terima kasih. Oke, berarti sementara untuk saat ini saya hanya tahu outbound. Berarti untuk inbound mungkin ada teman-teman yang bisa
memberikan pencerahan tentang inborn. Ada mungkin? Jadi itu gitu berarti. Jadi sementara saya tahunya ada outbound. Jadi outbound itu kegiatan di luar kelas untuk kegiatan secara bisa individu, bisa kelompok, tapi kebanyakan yang dilakukan berkelompok karena outbound itu bisa melatih itu tadi lebih tujuan yang kita ingin capai tadi. Terima kasih Pak. Sama-sama. Berarti ada lagi? Monggo. Ibu. Cukup. Oke. Bapak Ibu, terima kasih kalau sudah cukup. Demikian pemaparan program pembelajaran proyek yang akan kita lakukan. Semoga nanti kita akan dapat membahasnya dengan lebih mendetail dan kegiatan ini menjadi suatu kegiatan positif yang sangat bermanfaat bagi anak-anak. Amin. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.